Kemuning menatap lembah dengan heran, namun lembah yang merebahkan badannya pada kursi bis sambil memejamkan mata tidak terlalu peduli dengan Kemuning. "Maksudmu apa?" kata Kemuning penuh tanda tanya. Lembah yang terlihat semakin tampan ketika memejamkan mata berkata, "Bisakah kamu berhenti bertanya? Aku lelah menjawab semua pertanyaanmu." Kemuning melipat-lipat wajahnya karena kesal, tetapi rasa kesalnya pada lembah seketika hilang saat dia melihat pemandangan keluar jendela. "Wah, indahnya gunung itu," kata Kemuning yang saat itu duduk di dekat jendela. Lembah yang mendengar perkataan Kemuning pun penasaran dengan perkataan Kemuning. Tanpa Kemuning sadari, lembah pun ikut melihat keluar jendela tepat di samping wajah Kemuning. Kemuning yang tidak tahu lembah berada di dekatnya berbalik, dan seketika bibirnya mendarat di bibir lembah. Tentu saja hal itu membuat keduanya terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" kata Kemuning kesal. Lembah yang merasa tidak melakukan apapun juga marah. "Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu menodaiku di tempat umum seperti ini." Mendengar perkataan lembah, Kemuning melotot dan membuka mulutnya lebar. "Menodaimu? Apa aku tidak salah dengar?" Lembah mendekati wajah Kemuning. "Jangan buka mulutmu lebar-lebar. Nanti orang-orang akan semakin mencurigaimu. Atau perlu aku mengatakan kepada mereka tentang perbuatanmu padaku?" Kemuning semakin kesal dengan apa yang dikatakan lembah. Dia langsung melipat kedua tangannya sambil membuang muka. Sementara lembah masih saja mengomel di sampingnya dengan berkata sedih, "Maafkan aku sayang, jika suatu saat nanti kita bertemu, engkau mendapatiku sudah tak lagi suci. Maafkan aku yang tak mampu mempertahankan kesucianku. Ini semua karena gadis ini. Dia dengan sengaja menodaiku." Kemudian sejak tadi berusaha menahan dirinya, kini semakin marah dan langsung memukul lengan lembah. "Heh, memangnya kamu pikir aku sengaja melakukan itu? Lagi pula, kamu pikir aku perempuan apaan? Mungkin tadi kamu sengaja dekat-dekat denganku, atau mungkin sebenarnya kamulah yang ingin melakukan itu padaku. Iya kan?" Mendengar perkataan Kemuning, lembah kembali berkata sambil mendekap tubuhnya sendiri. "Sayang, kamu dengar itu kan? Setelah apa yang dia lakukan padaku, sekarang dia menuduhku yang tidak-tidak. Semoga aku masih bisa bersabar menghadapinya, dan semoga aku bisa menjaga diriku darinya." Kemuning sepertinya tidak lagi mampu menahan amarahnya. Kemuning kemudian menyuruh supir bis itu untuk berhenti. Setelah bis itu berhenti, Kemuning menatap lembah tajam, lalu turun dari bis itu. Kemuning yang sangat marah kemudian berjalan kaki tanpa menoleh sedikit pun pada bis itu. "Berjalan kaki seperti ini lebih baik daripada aku harus bersama dengan laki-laki aneh di dalam bis itu," batin Kemuning. Setelah berjalan beberapa menit, Kemuning melihat pertigaan jalan. Kemuning tampak senang karena rumah kakek dan neneknya semakin dekat. Namun ketika Kemuning tiba di pertigaan jalanan itu, Kemuning terlihat sangat kaget dan seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di depannya lembah duduk di sebuah batu. "Bisakah kamu berjalan lebih cepat? Aku lelah menunggumu," kata lembah pada Kemuning. Kemuning kemudian mendekati lembah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan santai lembah berkata.
Aku kan sudah bilang, aku akan ikut denganmu. Kemuning berkata dengan kesal. Apakah kamu tidak punya malu mengikutiku terus? Aku mohon cukup sampai di sini saja urusan kita. Sudah cukup kamu membawaku ke gedung tua itu. Aku tidak ingin lagi berurusan denganmu. Sekarang pergi dan tinggalkan aku. Setelah itu Kemuning pergi meninggalkan lembah yang masih duduk di batu besar itu. Kemuning berbalik dan melihat lembah tidak lagi mengikutinya. Oh syukurlah, akhirnya dia sadar dan menyerah. Setelah berjalan beberapa meter saja, Kemuning akhirnya sampai di rumah kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya menyambut kedatangan Kemuning dengan penuh bahagia dan haru. Kakek dan neneknya kemudian mengajak Kemuning masuk ke dalam rumah mereka. Setelah berbincang-bincang cukup lama, termasuk tentang kejadian aneh yang menimpanya di jalanan, kakek dan nenek Kemuning kemudian meminta Kemuning untuk pergi mandi dan beristirahat. Kemuning pun menuruti apa perkataan kakek dan neneknya. Di dalam kamar Kemuning berbaring sambil berkata dalam hati, setelah perjalanan yang cukup melelahkan dan sangat menakutkan, akhirnya aku tiba di rumah kakek dan nenek. Sekarang aku bisa beristirahat dengan tenang, tentunya tanpa laki-laki aneh yang terus menggangguku. Sepertinya aku butuh istirahat yang cukup untuk melupakan semua kejadian itu. Kemuning pun tertidur dengan lelap. Rasa lelah begitu tampak dalam wajah cantiknya. Ketika Kemuning sedang menikmati tidurnya, tiba-tiba di dalam mimpinya Kemuning melihat lembah datang ke rumah neneknya dan tersenyum padanya. Hal itu membuat Kemuning bangun dengan wajah begitu kaget. Setelah melihat ke sekeliling kamarnya, dia pun sadar bahwa dia hanya sedang bermimpi. Kemuning mencoba untuk tidur kembali, namun matanya sudah tak mau lagi terpejam. Akhirnya Kemuning bangun dan melihat semua benda-benda yang ada di dalam kamarnya itu. Benda-benda saat dia kecil, semuanya masih tersimpan dengan sangat rapi. Kemuning tersenyum dan menyentuh satu persatu barang-barang miliknya itu. Akhirnya aku bisa kembali lagi ke sini, batin Kemuning. Di saat Kemuning masih memandang semua barang-barang miliknya, saat masih kecil suara neneknya pun terdengar dari luar. Kemuning, bangun sayang. Ayo makan dulu. Nenek masak makanan kesukaanmu loh. Kemuning pun tampak semakin bahagia. Kemuning kemudian berlari membuka pintu dan tersenyum pada neneknya. Baiklah nek, aku sudah tidak sabar lagi untuk makan. Kebetulan aku sangat lapar nek. Kemuning dan neneknya berjalan ke ruang makan, namun saat Kemuning tiba di ruangan tersebut, Kemuning menghentikan langkahnya. Wajahnya begitu kaget dan tampak pucat melihat seseorang yang sedang duduk di samping kakeknya. Kamu? Ternyata orang itu adalah Lembah, laki-laki yang selalu saja mengikutinya sejak kemarin. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Kemuning. Saat Lembah ingin menjawab pertanyaan Kemuning, kakek dan neneknya kemudian berkata, "Sudah, bicaranya nanti saja. Sekarang mari kita makan. Kalian pasti sangat lapar kan?" Dengan perasaan tidak suka, Kemuning pun duduk bersama dengan mereka. Sementara Lembah yang tahu tentang apa yang dipikirkan Kemuning seakan tidak peduli. Dia makan dengan lahapnya bersama dengan kakek dan nenek Kemuning. Melihat Kemuning makan hanya sedikit, neneknya berkata,
Sayang, kenapa kamu makan sedikit saja? Apakah makanannya ini tidak enak? Tapi bukankah makanan ini kesukaanmu, nak? Kemuning merasa tidak enak dengan neneknya. Akhirnya Kemuning menambah nasinya. Enak kok, Nek. Masakan nenek kan selalu enak. Di kota tidak ada makanan seenak masakan nenek. Semuanya pun tersenyum mendengar perkataan Kemuning. Sambil menikmati makanannya, Kemuning berkata dalam hati sambil menatap lembah tajam. Kenapa laki-laki ini bisa masuk ke dalam rumah nenek? Apa yang telah dia lakukan? Dan apa yang dia katakan kepada kakek dan nenek? Sehingga kakek dan nenek mengizinkannya untuk masuk ke rumah. Sebelum dia membuat kekacauan di rumah ini, aku harus membuat dia keluar dari rumah ini. Lihat saja nanti. Setelah makan, Kemuning merapikan piring-piring yang kotor dan membawanya ke wastafel. Sementara nenek Kemuning sedang merapikan meja makan. Di saat Kemuning sedang mencuci piring, tiba-tiba Lembah mendekatinya dan hendak mencuci tangan. Di saat itulah Kemuning mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Lembah. Berani sekali kamu masuk ke dalam rumah kakek dan nenekku. Apa yang kamu inginkan? Kata Kemuning.